Selamat pagi teman-teman dan dosen-dosen sekalian. Di sini saya Raditya Dimas akan menjelaskan tentang sistem pakar, yaitu studi kasus saya adalah pemilihan SMK berdasarkan NEM. Berikut uh, sistem pakar pemilihan SMK favorit berdasarkan nilai NEM SMP disusun oleh saya Raditya Dimas dengan NIM 09 2024 090227. Berikut sedikit penjelasan dari saya, yaitu yang melatar belakangnya adalah permasalahan dalam proses pemilihan SMK yang tidak terarah, berpotensi salah jurusan, serta kurang tepat sasaran dalam perencanaan pendidikan lanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu memberikan rekomendasi objektif dan berbasis pengetahuan dalam memilih SMK yang tepat. Tujuannya ialah menyelesaikan masalah tersebut. Sistem pakar dapat diimplementasikan sebagai solusi. Sistem pakar dalam sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dalam bidang tertentu. Dalam kasus ini, sistem pakar akan berfungsi untuk memberikan rekomendasi SMK berdasarkan data nilai SMP yang dimiliki siswa. Ini terkait desain sistemnya ya. Satu, diagram ERD, dan dua, rule base-nya. Berikut dari diagram ERD yang sudah saya buat adalah dari gejala. Gejala itu bisa kita asumsikan sebagai aturan, ya. Jadi nanti akan dikodekan dengan nilai sekian, kira-kira akan diarahkan SMK rekomendasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Terkait rule base-nya berikut kita jelaskan lebih detail. Untuk di sini saya menambahkan G01 itu dengan nilai NEM di atas sama dengan atau di atas 36 akan masuk rekomendasi SMK 26. Berikut dengan CV adalah 1. Pada gejala dengan G02 memiliki aturan nilai NEM di atas sama dengan atau di atas 32 namun kurang dari 36 akan direkomendasikan ke SMK 7 Jakarta dengan CF 0,8. Pada gejala G03 aturannya ialah NEM dia sama dengan atau lebih besar dari 28 dan kurang dari 32 akan diarahkan ke SMK 5 Jakarta dengan CF 0,6. Pada gejala G04 sama dengan atau lebih besar dari 20 dan kurang dari 28 diarahkan ke SMK PGRI dengan CF 0,4. Untuk yang kelima adalah G05. Aturannya adalah kurang dari 20 karena dia di bawah rata-rata dan dia dianggap tidak lulus. CF-nya pun menjadi 0. Berikut contoh tabel ruslang berada di base aplikasi ya, kurang lebih seperti ini. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, uh, itu sudah saya buat, namun untuk aksinya masih bisa kita rubah sesuai kebijakan yang ingin kita ambil. Di sini saya mengambil yang tadi G01 itu lebih besar dari 36, G02 itu lebih besar dari 32, dan seterusnya. Berikut ada form konsultasi. Ya, form konsultasi tampilannya kan seperti ini. Di situ ada nama siswa, nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA ada di sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan adalah untuk data yang sudah saya isi. Sebagai contoh, Dimas nilai bahasa 9, bahasa Inggris 7, matematika 8, nilai IPA 8. Jika dilanjut untuk proses konsultasinya, akan menghasilkan seperti ini. Totalnya 32, maka rekomendasi SMK-nya adalah SMK 7 Jakarta dengan kriteria nilai faktor 0,8. Dalam aplikasi ini kita juga bisa melihat
history untuk, siswa-siswa yang mungkin sudah menginput dari form konsultasinya. Jadi nanti kita bisa langsung ekspor ke Excel saja, di situ sudah ada tombol button-nya ya. Berikut akan saya coba lanjut untuk simulasi terkait aplikasinya ya. Jadi di sini kita menggunakan Chrome ya. Kita buka localhost-nya dari login. Berikut adalah tampilan login yang sudah saya buat. Di sini kita memasukkan username sebagai admin yaitu passwordnya admin 123 login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard yang sudah ada, yang sudah saya bikin dengan isi form konsultasi, kelola data SMK, kelola predikat nilai, kelola aturan, riwayat konsultasi, dan logout. Berikut saya akan mencoba menjelaskan satu-satu. Terkait kita akan mengecek dari kelola data SMK. Dari data SMK ini kita sudah kita memasukkan 4 nama sekolah ya. SMK 26 Jakarta, SMK 7 Jakarta, SMK 5 Jakarta, dan SMK PGRI. Ini masih bisa kita tambahkan jika ingin mau ditambahkan. Namun tidak tidak perlu ya karena sudah saya input. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi, namun jika untuk next-nya ingin ditambahkan bisa. Lalu kita kelola predikat nilai. Nah, di sini yang akan menentukan gejala-gejalanya. Untuk gejalanya itu saya kodekan dengan G01. G01 itu artinya NEM lebih besar dari 36. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk G02 NEM lebih besar dari 32 tapi kurang dari 36 dan seterusnya. Aturannya, aturan untuk CF untuk G01 itu akan masuk SMK 26 Jakarta dengan CF1. G02 SMK 7 Jakarta 0,8. G03 SMK 5 Jakarta dan 0,6 berikut dan seterusnya. Nah, jika data-data aturan yang sudah kita butuhkan sudah selesai, kita tinggal lanjut ke masuk ke form konsultasinya. Di sini kita bisa menambahkan nama, misal kita namakan dengan Darmawan mungkin. Jenis kita input 4, 5, 4, 7. Kita lanjut proses konsultasi. Nah, total name itu menjadi jumlah dari input nilai yang kita masukkan itu menjadi 20 dan direkomendasikan ke SMK PGRI karena dia uh, lebih besar atau sama dengan dari 20 itu. Bisa kita tambahkan lagi siswa lain, misal Panji. Dengan nilai 10, bahasa Inggris 10, matematika 9, dan nilai IPA 10. Lanjut proses konsultasi, menghasilkan dengan total name 39, rekomendasi SMK 26, dan CF-nya 1. Kurang lebih. Nah, lalu kita bisa melihat hasil konsultasinya ada di dashboard berikut. Nah, ada Panji nilainya, nilai bahasa Inggris 10, bahasa Inggris 10, MTK 9. Ini keseluruhan dari siswa-siswa yang pernah menginput yang saya sudah coba input beberapa waktu sebelumnya. Di sini ada tanggalnya juga, ada jamnya juga. Nah, dari file ini pun kita bisa melakukan ekspor langsung, jadi nggak perlu copy paste. Jadi kita bisa melakukan ekspor langsung dari web ini ya. Tinggal klik saja button export ke Excel. Code akan di-download. Berikut kita coba buka. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada Dimas, Tiara. Sorry, ini bukan file. Jadi filenya yang kedua.
Berikut Panji dan Darmawan yang kita masukkan barusan ya, sudah masuk ke dalam export ini. Ini bisa nanti kita mungkin kita filter, mencari yang paling banyak yang mana, SMK 26 kah, SMK 7 kah, atau SMK 5 kah, atau mungkin banyak yang tidak lulus kah. Ini ada contoh yang tidak lulus juga dengan Faisal, itu 5554, total nilai 19 dengan keterangan tidak lulus. Nanti bisa kita filter ya. Ya, untuk kurang lebihnya tampilan sistemnya seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya adalah dengan aplikasi web ini kita bisa menentukan SMK yang akan kita tuju, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tuju dengan aplikasi ini. Tergantung ya nilai NEM kita juga. Nilai NEM kita, mungkin jika 28 tapi kita ingin masuk ke SMK 26 mungkin akan tidak diterima gitu, maka kita lebih baik mengurangi kemungkinan resiko-resiko itu dengan memilih yang sesuai dengan aplikasi, yaitu misal 30 artinya kita memilih ke arah SMK 5 Jakarta. Mungkin ini hanya gambaran kecil yang bisa saya jelaskan karena saya juga masih perlu banyak belajar. Mungkin bisa ada komen atau masukan yang harus saya tambahkan di dalam aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.